Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da ma ba'd. Pemirsa yang budiman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, sehingga kita masih sempat berkumpul kembali, bersuah di tempat yang sederhana ini guna sama-sama kita melaksanakan ibadah ya, di bulan suci Ramadan. yakni ibadah menjelang berbuka puasa. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, para pengikutnya, karena mereka lah yang dapat memperjuangkan agama ini sehingga adinul Islam tetap tegak, tetap jaya di atas permukaan bumi yang kita cintai ini. Pemirsa yang budiman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hafiz Ibnu Syihabuddin rahimahullah menuliskan sebuah kitab klasiknya, yakni beliau menuliskan kitabnya yang berjudul Al-Husunu lil Mu'minina Minasyaiton Salasun. Yang pertama adapun tiga benteng yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah Al-Masjidu. Masjid adalah tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat semua aktivitas yang kita harus kerjakan ya di dalam masjid. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita fokuskan, momen yang ada ini kita fokuskan di dalam masjid. Semua kegiatan-kegiatan, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bagaimana cara berperang, cara berkuda, cara memanah dan lain sebagainya. Semua aktivitas kita untuk kemaslahatan umat. Semua umat. Kemudian Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ya. Pertama kali beliau mendirikan masjid, yaitu di masjid namanya pada hari Jumat, masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Ketika berjalan lagi, beliau singgah sebentar di kampung yang namanya Kampung Kuba. Yaitu di sana beliau mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Kemudian berjalan lagi sampai ke kota Madinah. Sampai sesampainya di sana, Rasulullah SAW membangun dengan para sahabat dan para sahabat pada saat itu. Beliau membangun masjid yang namanya Masjid Nabawi, Masjid Al-Munawwarah, yang saat ini banyak ya jamaah haji yang berkunjung ke sana. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, benteng yang kedua untuk menghindarkan diri kita dari godaan syaitan, yang kedua adalah zikrullah, ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan kebahagiaan, orang mendapatkan kesenangan, ya, kesuksesan, tapi hatinya belum bahagia. Maka kehidupan di dunia ini kita mencari adalah yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan batin. Maka dengan ketenangan batin inilah dengan zikrullah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati kita akan menjadi tenang. Orang banyak yang mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mengkilat, istri yang cantik, anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, akan tetapi mereka belum mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hati. Dengan zikrullah bisa ya menolak malapetaka, ya bencana alam di sana sini. Dengan zikrullah Allah akan menangguhkan ya musibah malapetaka yang ada di kampung ini atau di negeri ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah kewajiban. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Sesuai dengan firman sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, yang mana Al-Quran di kelak yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan memberikan pertolongan, syafaat, menjadikan pertolongan kepada kita. Hari ini, saat ini kita dalam bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran satu huruf diberikan 10 kebaikan. Di luar bulan suci Ramadan diberikan 10 kebaikan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Membaca Al-Quran satu huruf saja 30 hasanah, 30 kebaikan.
Ya, 30 kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati Rasulullah SAW." Telah aku tinggalkan dua perkara, yang mana dua perkara yang kamu pegang teguh maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Al-Quran menjadi cahaya, menjadi penolong, ya, menjadi cahaya, penerang. Al-Quran menjadi hidayah, petunjuk. Ya. Bahkan sumber ya, kekuatan pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ketika kita mau selamat, ketika kita mau ya, mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di akhirat, manakala kita ya, harus membaca Al-Quran. Di alam kubur hari ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur tempat yang sempit lagi gelap. Ya, yang ukurannya 1 kali 2 saja, 2 meter. Ya. Di sana tidak ada pertolongan selain ya, Al-Quran, kecuali amalia kita yang kita andalkan di sana. Ya. Dalam keadaan gelap gulita. Kita tidak bisa membedakan mana pintu, mana jendela, mana warna putih, mana warna merah. Ya, tidak bisa membedakan. Gelap gulita. Di dunia kita masih ada lampu, di masjid kita ada lampu, di rumah-rumah kita ada lampu, di kantor-kantor kita ada lampu. Ya, bisa menerangi kita bisa melihat. Akan tapi di alam kubur nanti kita akan menemukan keadaan yang sempit lagi gelap gulita di sana. Maka yang menerangi kita di sana adalah, yang bisa menemani kita di sana adalah Al-Quran, ya, bacaan zikir kita, kemudian ya masjid menjadi rumah kita, rumah ibadah kita. Masjid kita menjadi ya sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, karena dalam masjid mendapatkan kita ketenangan. Dengan zikir ya, apabila kita berada dalam masjid, apa yang kita harus lakukan di dalam masjid? Ketika kita berada di dalam rumah, apa yang kita harus lakukan dalam rumah? Ketika kita berada di dalam kantor kita, apa yang harus kita lakukan di dalam kantor kita? Ya. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan ketiga benteng yang harus dimiliki oleh setiap muslim dari godaan syaitan ini, yang manakala masjid kita aktif, ya. Kemudian bacaan zikirullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan suasana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suasana bacaan Al-Quran kita harus gemahkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ketika kita sudah gemahkan, kita sudah amalkan ketiga benteng ini, maka kehidupan kita akan menjadi tenang, kehidupan kita akan menjadi bahagia nantinya. Itu yang kita harapan dari kami dan harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini kita bisa mengambil satu pelajaran pelajaran di dalamnya, satu ibrah di dalamnya, dan kita bisa amalkan di saat sekarang dan masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan ya apa yang saya utarakan pada kesempatan sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa amalkan di saat sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.